Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai munculnya nama Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka di bursa calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto seakan menyingkirkan nama-nama besar di koalisi Indonesia Maju. Padahal ketimbang Gibran, nama-nama itu lebih dulu masuk bursa cawapres Prabowo. Adi kepada Kompas.com pada Rabu 11 Oktober mengatakan, dengan menjadikan Gibran sebagai prioritas cawapres secara tidak langsung menafikan 3 partai politik pendukung Prabowo. Hingga kini rencana pencapresan Prabowo didukung oleh 4 partai politik parlemen yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Prabowo juga didukung 2 parpol non-parlemen yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Gelora. Jajaran petinggi partai pendukung Prabowo sempat digadang-gadang jadi calon RI 2. Sebutlah Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, lalu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ada pula Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Nama lain ada Ketua Umum Partai Bulan Bintang sekaligus mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Iza Mahendra dan Ketua Umum Partai Gelora yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI Anies Mata. Sosok Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI Erick Thohir yang sebelumnya santer disebut sebagai kandidat cawapres potensial pun seakan tersingkirkan oleh Gibran. Adi menambahkan hal ini seakan memposisikan Gibran yang sebenarnya masih baru masuk dalam dunia politik jauh lebih hebat ketimbang nama-nama itu. Adi menilai mulusnya jalan Gibran di panggung politik tak lepas dari privilege-nya sebagai putra Presiden Joko Widodo. Sebagai putra dari pimpinan negara, sosok Gibran dianggap punya modal nama besar. Oleh karenanya, meski belum genap 3 tahun menjabat sebagai wali kota Solo, Gibran kini mendapat tawaran untuk menjadi bakal cawapres Prabowo. Gibran sendiri tak menampik bahwa dirinya telah berulang kali diminta Prabowo menjadi cawapresnya untuk kontestasi pemilihan mendatang. Namun Gibran berulang kali menyatakan bahwa usianya yang baru 36 tahun belum memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Hal ini pula yang disampaikan Gibran ketika menjawab pinangan Prabowo. Namun ketentuan tersebut saat ini tengah digugat oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi. Hingga kini, MK belum mengumumkan putusan uji materi aturan syarat usia Capres-Cawapres. Sidang pembacaan putusan perkara ini dijadwalkan digelar pada Senin 16 Oktober 2023. Seandainya MK memutuskan mengabulkan gugatan para pemohon untuk menurunkan batas usia minimal Capres-Cawapres, terbuka peluang buat Gibran melaju ke panggung Pilpres mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.